Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP IT Nurul Izzah kelas 7. Hari ini kita melanjutkan pembahasan adab, yaitu masih di dalam keutamaan ilmu ya. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dikatakan bahwa menguasai ilmu tentang sesuatu yang terus berlaku pada diri seseorang dalam setiap keadaan. Posisinya ibarat makanan yang semua orang harus menyantapnya ya. Sedangkan menguasai ilmu tentang sesuatu yang terjadi sesekali, kedudukannya itu ibarat obat yang dibutuhkan pada sebagian waktu saja. Ilmu nujum atau yang disebut ramalan bintang ya, ini ibarat penyakit sehingga mempelajarinya adalah haram. Sebab ilmu tersebut membahayakan, tidak bermanfaat, serta lari dari qada dan qadar Allah sangatlah tidak mungkin gitu ya. Jadi kalau ilmu nujum atau yang ramalan bintang, kalau apa yang anak-anak muda dulu itu sebut misalkan bintangnya Leo, Aries, Scorpio dan lain sebagainya itu ya. Kemudian ramalannya apa, itu yang tidak boleh. Oleh karena itu, sepantasnya setiap muslim mengisi seluruh waktunya dengan zikir kepada Allah, doa, merendahkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, sedekah agar terhindar dari bala, sholat dan memohon ampunan serta keselamatan di dunia dan akhirat agar Allah melindunginya dari berbagai bencana dan penyakit. Sebab orang yang dikaruniai doa maka tidak akan terhalang dari pengabulan doa tersebut. Jikapun ada sebagian bencana yang harus menimpanya, maka Allah akan memberinya kemudahan dan kesabaran karena berkah dari doa yang dia lakukan. Kemudian, boleh mempelajari ilmu perbintangan atau ilmu falak ya, astronomi. Jika untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Demikian pula boleh mempelajari ilmu kedokteran karena ia termasuk ya sarana kesembuhan. Maka boleh mempelajarinya sebagaimana mempelajari ilmu yang menjadi sarana kesembuhan lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berobat ya. Kemudian, wahai para hamba Allah, berobatlah kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian matan selanjutnya diriwayatkan dari Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya dia berkata, ilmu itu ada dua macam. Ilmu fikih untuk mengetahui perkara-perkara agama dan ilmu kedokteran untuk menjaga kesehatan badan. Adapun selainnya hanyalah bekal pelengkap majelis. Ada juga yang mengatakan kandungan ini ilmu ada dua macam, itu adalah ilmu badan dan ilmu tentang perkara agama. Ada juga yang menyebutkan seperti itu. Adapun definisi ilmu adalah suatu sifat yang apabila dimiliki seseorang, maka dengannya menjadi jelas suatu perkara sebagaimana mestinya. Sedangkan fikih adalah mengetahui ilmu secara mendalam disertai dengan pemecahan masalahnya. Fikih secara bahasa itu berarti memahami maksud orang yang berbicara dari perkataannya. Adapun istilah fikih, menurut istilah ya, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah praktis yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Dikatakan pula, ilmu fikih adalah memperoleh dan memahami makna tersembunyi yang berhubungan dengan hukum. Abu Hanifah rahimahullah berkata, ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Dia juga berkata, ilmu tiada lain adalah untuk diamalkan, dan mengamalkannya adalah dengan meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia untuk tidak melalaikan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan merugikannya bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Hendaknya
Dia mengambil apa yang bermanfaat bagi dirinya dan menjauhi hal-hal yang merugikannya, agar akal dan ilmunya tidak menjadi saksi atau hujah atas dirinya yang menyebabkan bertambahnya siksaan. Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan dan hukumannya. Ada banyak ayat dan riwayat-riwayat sahih lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan dan kebaikan ilmu. Namun di sini tidak disebutkan, ya, nanti akan terlalu panjang. Insya Allah itu pada bab 1. Insya Allah besok kita lanjut kepada pasal kedua, niat dalam mencari ilmu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.